komentar di sana dan kalau kalian tidak minta konten seperti ini, saya tidak akan buat konten seperti ini karena sebenarnya saya senang, apalagi di konten sebelumnya kita sudah membahas bagaimana keanehan-keanehan Indonesia di mata orang Cekoslovakia. Tapi kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya di samping kekurangan-kekurangan yang dijelaskan oleh Cekoslovakia itu, seperti jalan raya itu orang jalan kaki searah dengan mobil. Kalau di Eropa itu mobil berhadapan dengan orang pejalan kaki sehingga bisa terkontrol dan aman, dan bel kendaraan tidak sering digunakan. Nah, contoh lain lagi membuang sampah sembarangan, kemudian budaya tidak antri, ketika makan di warteg itu piringnya itu begitu habis selesai makan belum juga selesai dirapi-rapi udah diambil piringnya, membakar sampah, tidak pernah nanam bunga-bungaan di halaman, tetapi halaman itu ditanami pisang, kemudian sayur-sayuran seperti kemangi, cabai, lombok, cabai rawit, kangkung, dan masih banyak lagi. Jadi yang dimakan ditanam. Sementara di Eropa tanaman-tanaman di halaman rumah itu berupa bunga-bungaan hanya untuk keindahan saja. Di samping itu di Indonesia itu di halaman rumah itu rata-rata dicor katanya. Kalau di Eropa itu justru inginnya hijau-hijau, katanya ditanami rumput yang luas begitu. Itu sebagai bahan gambaran tentang keanehan mereka. Siap. Nah, ini yang cepet mah, itu mah lama. Ini mah cepet nih. Ini yang cantik lah. Ini yang cantik nih. Kok lipstiknya merah amat sih? Masa bocah udah pakai lipstik cantik. keburu banyak tamu. Iya. Mereka bilangnya keanehan di Indonesia, padahal mah kelemahan ya. Nah, apa kelebihannya? Kita akan melihat sekarang keunikan di Ngentak seperti di konten sebelumnya, yaitu sehabis salat Id langsung salam-salaman, dipimpin oleh biasanya sesepuh ya. Sesepuh itu hanya duduk-duduk aja di bangku-bangku yang sudah tersedia. Jadi orang remaja-remaja yang dituakan di situ jadi penitia. Disediakan makanan dan minuman. Yang paling unik di situ ada dua lingkaran, lingkaran laki-laki dan lingkaran perempuan. Jadi bapak-bapak melingkar dengan bapak-bapak lagi, ibu-ibu melingkar dengan ibu-ibu lagi. Salam-salamannya itu tidak ada pertemuan antara bapak dan ibu. Bapak-bapak ya dengan anak-anaknya, yang laki-laki ya salamannya dengan itu-itu saja. Nah, yang ibu-ibu dengan anak perempuan-perempuan lainnya ya salamannya sekitar itu saja, karena apa, lain muhrim gitu menurut ajaran Islamnya. Ternyata itu berlaku juga seperti kemarin di konten sebelumnya di Tiongkok. Di suku bangsa Hui juga ternyata sama. Ketika bulan Ramadan buka bersama, itu untuk meja makan untuk kaum ibu dan meja makan kaum bapak juga terpisah. Komentar di sana dan kalau kalian tidak minta konten seperti ini, saya tidak akan buat konten seperti ini karena sebenarnya saya senang, apalagi sekarang. Topiknya kali ini kita bicara menyelam sambil minum air. Marilah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kita motor atau mobil belnya selalu berbunyi. Kenapa? Karena arah jalan kaki di jalan raya, apalagi kalau sekolah bubaran keluar dari sekolah begitu kan, jadi mobil itu dengan orang arahnya sama. Sementara kan di Eropa berhadapan. Kalau mobil di sana mengarah ke sini, maka orang yang berjalan kaki itu mengarah ke sana. Sehingga kalau ada kendala dengan mobil di hadapan kita bisa menghindar. Itulah bedanya mengapa di Eropa selalu tertib dalam pengertian tidak ada suara bel yang mengganggu telinga orang di sekitarnya. Karena yang di bel itu kan
maksudnya mah yang di depan kendaraan, tetapi orang yang lain di sekitarnya juga mendengar yang namanya bel kan suaranya kemana-mana dan itu mengganggu, apalagi kalau di depan rumah sakit atau di depan rumah orang yang sedang ada keluarga yang sedang tertidur atau yang sakit, dan masih banyak contoh-contoh lain. Terima kasih kepada Nyonya dari Cekoslovakia atas kritikan, walaupun dia mengatakan saya tidak mengkritik. Itu biasa saja. Hal yang pertama itu ketika orang jalan kaki memang di jalan Menyelam sambil minum yang air, itulah kata yang paling tepat untuk Nyonya yang menikah dengan lelaki dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dia berasal dari Cekoslovakia. Dia mengatakan ada budaya Indonesia dengan Ceko yang boleh dikatakan menarik untuk dibicarakan. Yang kali ini dia membahas tentang budaya Indonesia yang menurut orang Eropa, khususnya orang Ceko, tidak nyaman. Salah satu di antaranya adalah berjalan kaki di jalan mobil, di mana di situ searah dengan mobil sehingga kendaraan itu tidak terlihat kalau mau menabrak kita karena kendaraan yang melaju bersamaan dengan orang adanya di belakang. Kemudian ada juga yang dia jelaskan tentang taman. Susah sekali ya mencari bunga-bungaan di halaman untuk di NTT seperti itu, sementara suaminya yang dari NTT itu suka bercocok tanamnya cabai, kemangi, yang namanya sayur-sayuran di halaman rumah, tapi tidak ada hiasan seperti bunga warna-warni merah, biru, kuning begitu, tidak dia lakukan.